Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan hasil dari program yang saya buat, di mana di sini kita disajikan langsung dengan tombol login dan register. Apabila kita belum memiliki akun, kita harap melakukan register terlebih dahulu, di mana kita akan masukkan username, misalnya Hidroksa, laki-laki. Terus nomor teleponnya, misalnya kita ambil aja sembarang. Kita ganti 4 nomor belakangnya jadi 1212. Terus alamatnya kita buat di Jalan Merpati Ujung, Kecamatan Sawah, Pekanbaru. Oke. Selanjutnya kita masukkan password. Terus kita choose file untuk upload profile pic, dimana kita cari picture-nya tuh ini aja ya, kita ambil. Lalu kita lakukan register. Apabila kita sudah berhasil melakukan register, kita masukkan akun tadi. Kita lakukan login. Karena kita sudah berhasil login ya kan, kita di sini disajikan ada beberapa fitur-fitur, di mana ada daftar produk. Kita dapat melihat produk-produk yang disajikan oleh web ini, oleh perusahaan ini kepada kita sebagai user. Di mana ada 8 produk yang menjadi barang dagangan dari perusahaan ini. Selanjutnya ada edit profile. Edit profile ini dilakukan untuk mengedit profil yang kita gunakan sekarang ini. Terus juga kita bisa mengedit nomor telepon dan alamat. Kalau misalnya kita tekan edit picture, kita akan disuguhkan sunting foto untuk pembaruan dari edit profil tadi tuh. Ngomong-ngomong, dari foto-foto ini, edit picture ini, dia akan dimasukkan ke dalam sebuah folder yang berada di htdocs juga untuk menampung dari foto ini sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke halaman keranjang, di mana kita belum memesan apa-apa ya. Terus juga kita ke halaman riwayat, tidak ada pemesanan apa-apa. Selanjutnya kita coba memesan sesuatu. Misalnya kita memesan muncor. Kita pesan 2 buah. Kita set harinya adalah hari ini. Terus kita lakukan pemesanan. Lalu muncullah di keranjang ada muncor 2020-2004, ini adalah tanggal pesanannya. Terus ada harganya, terus ada kuantitinya. Terus totalnya adalah 1.082.000. Apabila kita mau mengedit, misalnya kita jadinya cuma beli satu, kita lakukan aja pengeditan, maka total harganya juga berkurang gitu. Kalau misalnya kita nggak jadi beli ini, kita bisa lakukan delete gitu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membeli muncul lagi tadi. Oke, kita pesan lagi. Di sini adalah bagian yang updatean terbaru dari tugas-tugas sebelumnya. Di sini, oh ya, sebelumnya saya hanya membuat satu video, dikarenakan ini merupakan updatean dari tugas-tugas saya sebelumnya, sehingga saya memutuskan untuk buat satu video saja. Selanjutnya, pada tugas yang terbaru ini, saya mengubah metode pembayarannya yang sebelumnya merupakan chat to chat saja menjadi SS ke admin gitu. Jadi admin verifikasi baru bisa dilaksanakan proses dalam pengemasan produk, pengiriman, dan lain-lain. Jadi apabila kita klik bayar, maka akan muncul tagihan seperti ini. Tagihan ini membuat
atau diperuntukkan bagi user agar tahu berapa yang harus dibayarkannya. Mereka mengirimkannya melalui transfer ke rekening yang telah tersedia. Apabila sudah ditransfer gitu kan, terus sudah di screenshot juga upload transaksinya, bukti transaksinya, kita lakukan upload bukti transaksi. Tinggal kita pilih choose file aja. Terus kita pilih misalnya ini. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih ini. Kita upload. Lalu ada script yang mengatakan bahwa harap menunggu verifikasi. Jadi, di riwayat ini kita disajikan dengan status, di mana status ini ada 3 tahapan. Yang pertama, ada dalam proses verifikasi, ada dalam proses pengiriman, sama barang sudah diterima oleh pembeli. Status ini diatur oleh admin, di mana ketika kita klik upload bukti transaksi tadi, maka data tersebut akan masuk ke dashboard admin yang akan melihat bukti transfer tersebut apakah nyata atau tidak. Apabila sudah clear, sudah benar, tagihannya benar, maka admin akan mengubah status itu menjadi dalam proses pengiriman. Berikut saya akan tampilkan dashboard adminnya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian dari adminnya. Di sini merupakan dashboard dari admin. Sebelumnya, apabila kita logout dulu, akan ada tampilan seperti ini untuk login dari adminnya. Misalnya admin ya. Kita login. Akan muncul di dashboard ini. Jadi di dashboard ini ada 3 menu, di mana ada daftar pelanggan, ada daftar transaksi, sama daftar pembayaran. Di sini ada daftar pelanggan, kita lihat merupakan data dari pelanggan-pelanggan yang telah menginputkan username-nya atau telah register. Terus ada daftar transaksi. Daftar transaksinya adalah pembelian-pembelian yang belum, baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar oleh para pelanggan. Selanjutnya ada pembayaran. Di sini dia. Di sini tadi status tadi tuh. Tadi kita membeli muncor. Kita membeli muncor. Dimana kita cari dulu muncornya. Si namanya kita tadi adalah hidroksa. Nih, tagihan hidroksa. Apabila kita sudah melihat tagihan ini benar, apabila admin sudah melihat ini tagihan sudah benar, sudah valid dengan nominal pembayaran dan barangnya, maka admin akan mengedit status ini menjadi 1. Di mana angka 1 sendiri apabila di sini akan berubah menjadi dalam proses pengiriman. Yang mana yang sebelumnya dalam proses verifikasi menjadi dalam proses pengiriman. Setelah barang telah sampai ke pembeli, maka pembeli wajib lagi kembali ke riwayat ini untuk melakukan aksi pesanan diterima. Apabila sudah diklik ini, maka akan muncul script ini, terima kasih sudah berbelanja, dan status juga akan berubah, sudah diterima pembeli. Begitu. Jadi di status ini ada 3 tahapan, di mana ada angka 0, 1, sama 2. Jadi pada angka 0 bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah dalam proses verifikasi. Selanjutnya pada angka 1, nilai 1, maka output yang dikeluarkan dalam proses pengiriman. Terus kalau 2 dalam proses kalau yang 2 berarti barang sudah diterima oleh pembeli gitu. Jadi inilah hasil updatean yang saya lakukan untuk tugas yang ke-8 ini atau UAS ini. Kalau misalnya kita kalau misalnya di sini masih ada kan? Kalau misalnya kita bayar, maka akan muncul script kalau Anda tuh sudah membayar. Akan dibawa ke riwayat. Begitu juga kalau kita mengedit akan muncul seperti itu. Begitu juga kita mendelete. Terus kalau misalnya kita menghapus browser ini, misalnya kita hapus nih browsernya nih kan, misalnya kita hapus nih,
Terus kita buka lagi hidroksa. Maka dia langsung kembali ke sini. Tidak melalui proses login lagi karena kita tidak logout. Karena saya menggunakan set cookie. Jadi di sini ada cookie dari ID pelanggan. Nih. Ini bakal hilang kalau kita logout. Mau kita masuk lagi ke indeksnya bakal akan seperti ini terus gitu. Kita kembali lagi ya. Mungkin sekian yang bisa saya dapat jelaskan tentang program yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.